semuanya, selamat hari Jumat. Ya ampun, ya makin lama makin cepat aja kita menuju ke akhir pekan ya. Saya Kak Arus, selalu setia menemani siang hari Anda bersama acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana dan sudah hadir tamu-tamu cantik saya yang akan berbagi cerita dan keseruannya. Nanti tapi ya kita ke pojokan dulu untuk membahas dan meng-highlight apa sih yang lagi ramai diperbincangkan atau dinanti-nantikan kabar beritanya. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Jadi hari ini di hari Jumat itu agendanya adalah sidang putusan cerai Kimberly Ryder dan Edward Akbar begitu ya. Ini ada artikelnya dan tampaknya ini masih berlangsung, kita belum terima update-nya gimana karena mungkin yang dinantikan adalah seperti apa sih keputusan mengenai pengaturan hak asuh anak begitu kan. Kalau dari Edward yang sepanjang kita ketahui dia berharap bisa bertemu anak itu tidak terlalu dipersulit gitu kan ya. Tapi memang kayaknya keduanya sudah sepakat untuk bercerai. Belum ada kabar beritanya atau ada komentar netizen? Belum ada. Tapi ngomong-ngomong soal Kimberly Ryder ya, kalau ada yang mau lihat langsung gitu ya. Tanggal 1 Desember Kimberly juga akan ikut meramaikan acara ulang tahun Rumpi No Secret 1 dekade ya. Boleh datang semuanya, ikut zumba bareng juga, ada Denada, ya kan, ada Senandika, ya, ada Nuka, ada Mark Natama dan juga ada Samuel Cipta, ada anakku juga, Odi Kirana, ya. ada Fatu Yafa. Terus ada Simply Fresh, ada Mas Vicky juga. Yeay. Pokoknya seru-seruan bareng ya di sana, kita tunggu kebersamaan Anda semua tanggal 1 Desember hari Minggu mulai jam 6 pagi di CFD di area Tugu Sepeda. Di manakah area Tugu Sepeda itu? Seberang Sudirman. Hah? Di Sudirman, Jalan Sudirman, seberangnya MRT Setiabudi. Iya kan, gitu ya, itu ya. Begitu cari MRT Setiabudi. Nah, seberangnya. Terus kalau ada rame-rame suara aku gitu, gitu ya, atau suara Fatu atau suara Po Eli, nah itu. Oke, baik, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama, ada Meta Permadi yang kemarin baru mengabarkan dia akhirnya pergi ke Korea. Seperti apa hasil apa itu kontur wajah sehingga lebih simetris? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Meta Permadi, artis kelahiran 1989 yang mengawali karir dengan mengikuti audisi model majalah tahun 2003 ini pernah membintangi sinetron mega series Suara Hati Istri Zahra tahun 2021 dan menuai kontroversi karena dianggap menampilkan pernikahan anak di bawah umur. Perempuan yang pernah beberapa kali menjalin hubungan asmara dengan bule ini kerap dijodohkan dengan lawan mainnya seperti dengan Hans Hosman dan Habibie Hood. 17 September kemarin, Meta memposting video saat menjalani operasi kontur wajah di Korea Selatan karena ingin memperbaiki bentuk wajahnya yang kurang simetris. Meta yang menggunakan jasa agensi kecantikan agar lebih praktis ini mengaku sudah 10 tahun ingin melakukan operasi kontur wajah namun selalu berakhir ragu dan takut. Benarkah Meta Permadi puas dengan bentuk wajahnya setelah dioperasi? Dan seperti apa cara Meta untuk menghilangkan keraguannya untuk operasi wajah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Meta Permadi. Aku sampai memperhatikan gitu ya. Jadi biasanya juga peran-perannya kan antagonis. Apakah menjadi lebih antagonis atau enggak dong, lebih protagonis? Lebih protagonis harusnya. Harusnya. Ini ada artikelnya dan ada captionnya. Coba kita baca captionnya ya. Caption dari postingannya nih, kita baca. Finally I did it, so happy. Oke, dari kemarin banyak yang tanya kenapa aku ke Korea lama banget. Ini nih salah satu alasan aku ke Korea. Singkat cerita, 10 tahun yang lalu aku emang pengen banget memperbaiki kontur wajah aku yang kurang simetris tapi maju mundur terus dengan banyak pertimbangan, pastinya takut ya kan. Dari 2 tahun yang lalu sudah ada klinik yang approach kamu begitu ya? Enggak, aku justru kan temen aku ada yang di Korea, terus bilang klinik ini nih Nana Hospital bagus deh Matt gini-gini. Aku yang nanya, terus konsultasi. 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. Dan baru dilaksanakannya tahun ini? Hampir 3 bulan yang lalu. Hampir 3 bulan yang lalu. Kita mau nanya gitu ya, kan kamu bilang nih udah 10 tahun yang lalu pengen, emang ada apa sih muka kamu? Jadi kalau misalnya kalau orang-orang kan misalnya di sini gede bisa dibotox. Nah masalah aku di sini. Oh, kenapa? Jadi aku coba lihat wajahnya sebelumnya tuh ininya agak besar. Oh, oke. Gitu. Dan makanya biasanya selalu aku foto sebelum? Biasanya selalu aku tutupin, tapi masalahnya foto sebelumnya makanya nggak terlalu signifikan karena aku foto selalu gini-gini. Oh, kamu ngerasa bahwa ini besar gitu? Lebih besar. Lebih besar? Lebih besar, jauh. Maksudnya lebih besar dari mana? Maksudnya jadi
tulangnya gede kayak lebar gitu, lebar gini. gitu. Itu ganggu banget buat kamu? Buat aku ganggu banget di kamera. Oh di kamera? Di kamera. Karena tapi sebenarnya aslinya juga jadi, sebenarnya kalau aku mungkin bilangnya ini bukan mengubah ya, tapi memperbaiki. Memperbaiki. Kalau mengubah itu kan misalnya hidung kita segini mau jadi kayak lebih besar gitu. Hidungnya Michael lebih Jackson tinggi, misalnya itu jadi berubah banget kan. Kalau aku lebih konteksnya sebenarnya memperbaiki. Jadi tulangnya sebenarnya masih ada, cuma dimasukin. Ah kok bisa? Tulangnya masih ada nih, cuma dimasukin. Cuma dimasukin. Jadi nggak dipotong, nggak digerus, Kalau nggak diapa? yang di sini agak diperbaiki soalnya tulang aku geradakan. Jadi nggak lurus. Oh gitu. Jadi kalau kan kita di di foto kan tengkoraknya itu. Ininya geredek-geredek gitu. Tapi yang ini nggak terlalu signifikan. Yang signifikan itu ini. Oh, oke. Ini kalau kita lihat gitu ya kan di rahangnya itu kan dulunya memang agak lebih kotak ya. Tapi karena ini fotonya nyampi jadi nggak kelihatan yang kamu sebutkan bahwa tulang pipinya agak lebih lebar. Ya. Cuman baru kelihatan nih. Ada foto lainnya nggak sih? Foto yang sebelumnya? Hah? Tapi kalau sekarang tuh aku lebih pede kayak muka aku. Karena kamu lebih pede karena? Sekarang lebih pede kalau frontal udah lebih frontal. pede. Ini sebelum-sebelum kan? Iya. Ini tapi makanya aku selalu gini-gini. Agak miring ya, agak diagonal. Kalau agak ke depan pasti pipinya agak maju. Oh, nah itu membuat kamu merasa terlihat seperti apa gitu? Kotak dan gemuk-gemuk aja gitu. Walaupun mau kurus, mau ini jadi tetap aja ada di situ gitu. Soalnya itu tulang bukannya lemak. Bukan lemak. Oh, jadi itu menyebabkan kalian kalau artis sinetron kan gitu tuntutannya biar kelihatan gimana gitu di kamera. Jadi badan udah kurus, mukanya kok kelihatannya tetap cabi gitu ya. Kalau rahang kan sebenarnya masih bisa kayak ya udah botox rahang aja gitu kan. Tapi kalau ini nggak ada botoxnya. Berapa jam kan prosesnya ini dimasukin? 4 jam. 4 jam aja. Terus kan kamu bilang sempat takut. Apa sih yang kamu khawatirkan sebelum melakukan treatment ini? Sebenarnya kalau sebelumnya pas berangkatnya happy aja gitu karena kan bakal jadi bagus. Tapi pas 1 hari sebelum hari H itu ngapain ya aku di sini? Sempet ada itu gitu. Tapi pas hari H-nya mungkin kebanyakan ngobrol, masih kebanyakan nanya kan masih ada ketemu dokternya, terus nanya sama ada agent Indonesianya. Jadi kebanyakan ngobrol, tahu-tahu udah diuap, udah hilang. Udah langsung lupa gitu udah ya. Lupa. Terus bangun. Jadi berapa ini downtime-nya berapa lama? Sebenarnya sekarang ini juga masih agak bengkak sebelah sini. Soalnya karena jahitannya itu di dalam mulut. Sakit gak sih? Sakitnya tuh kalau mau dibilang sakit tuh paling 1 out of 10. Oh iya? Itu dari hari awal. Tapi itu pun kalau berasa, tapi maksudnya kalau menurut aku lebih nggak nyaman. Oh lebih nggak nyaman aja bukan karena rasa sakit ya? Karena kan dikorsetin. Mukanya terus 3 hari nggak boleh buka. Nggak makan 3 hari. Minumnya apa? Jus labu itu? Jus pumpkin sama... Jus labu, iya makanya kalau bisa operasi minum jus labu. Jus pumpkin sama susu. Itu sih lebih ke situnya. Terus habis 3 hari cuma boleh makan scramble egg sama bubur yang halus banget. Itu pun susah buka mulutnya. Gitu ya. Jadi berapa hari tuh? 3 hari, seminggu? Itu hari ke-7 udah boleh lumayan makan mie. Oh hari ke-7 udah boleh. Soalnya udah bisa buka mulut. Pertamanya tuh jadi bisa ngomong? Susah gitu-gitu. Jadi hari pertama? Jadi minum aja harus ditandain kalau nggak keluar lagi. Kayak gitu. Lebih nggak nyaman sih. Daripada sakit-sakit tuh. Kalau sampai ada pun itu mungkin 1 kali ya. Iya. Lebih ke arah nggak nyaman aja ya. Lebih nggak nyaman. Terus kan banyak orang bilang nih kalau kontur lah atau apa gitu kadang-kadang suka jadi nggak puas atau ketagihan gitu. Kayaknya ini lucu ya. Kamu ada kekhawatiran gitu nggak sih? Karena ngerasa tadi sakitnya ternyata cuma 1 dari 10. Apa ya, tapi kalau ini sebenarnya tahun depan aku akan balik lagi karena kalau kontur, setelah kontur muka itu logikanya adalah kita tidak ada yang nopang lagi kan. Jadi mukanya agak sedikit turun. Turun, shaggy. Nah, tapi harus tunggu tahun depan, 6 bulan sampai 1 tahun. Itu di lift aja. Tarik aja. Kalau enggak, soalnya ya akan turun. Nah itu lift ini berapa tahun, berapa ini sekali? Yang kayak ini loh apa? Facelift itu, tapi mini. Itu harus berkala? Enggak, anggap aja kayak kita udah kencang, nanti ya berjalannya umur, metabolisme ya bisa ini lagi gitu. Komentar netizen coba kita baca ya. Mana komentarnya? Ada yang bilang gini, kamu perasaan udah cantik gitu kan kadang-kadang yang bilang gitu. Cantikan dulu kayak gitu. Masa sih? Ada nggak sih? Ada juga gimana pendapat kamu kalau misalnya kan kadang kan kalau mengabarkan kita melakukan ini ada yang bilang nggak bersyukur dengan apa yang sudah diberikan gitu.
Enggak sih, aku tetap bersyukur. Cuma sama lah kayak kita pakai baju. Kita akan jadi lebih pede, apalagi kalau kita syuting depan orang-orang gitu kan. Ya lebih konteks Confident seperti itu aja. Di hati lebih kayaknya lebih tambah yakin dan senang aja. Kalau gitu ya. dulu kan foto mengsong-mengsong terus. Sekarang frontal apa masalah? Nggak ada Kalau masalah. frontal sekarang nggak apa-apa. Oke, nah ini tahun 2023 kamu pernah ikut challenge yang AI yang tiba-tiba berubah jadi wajah Korea gitu ya. Nah, apakah sebetulnya nih, ya kan? Mukanya jadi kayak gini, which is kalau kita lihat Jauh ya. akhirnya ikutan juga yang lagi viral, mau banget wake up like this, caranya gimana? Coba jawab, aku sampai terpukau. Ini apakah ini juga yang membuat kamu jadi kayak aku Enggak dong. makin bulat gitu tekadnya? Enggak dong, ini kan setahun yang lalu. Terus aku pengennya memang sudah 10 Sebelumnya? tahun yang lalu. Dan karena memang aku konsultasi sama dokter di Jakarta. Oh. Tapi dulu itu kan belum bagus untuk kontur muka. Karena kontur muka itu bahaya. Maksudnya ini adalah tengkorak, bukan cuma sekedar hidung, dagu, mata yang diganti. Pulang ya ini. Lu bisa buang. Gitu. Kalau ini stay atau enggak muka bisa jatuh. Oke. Jadi muka bisa jatuh. aku butuh waktu selama itu untuk memikirkannya. Muka bisa jatuh. Ya kalau tulangnya ini kalau jatuh gimana? Ini mukanya kita loh. Iya sih. Ini sih pemikirannya aku aja ini ya. Ini kerangkanya soalnya iya, kerangkanya. ya. Jadi dimasukin gitu. Aduh. Oke, jadi berapa biayanya? Sekitar berapa? Satu lumayan. mobil, satu rumah? Satu rumah mahal banget. Iya, satu mobil lah kira-kira. Satu mobil lah. Satu mobil. Ini nabung-nabung atau ada endorse? Nabung tapi diskon. Diskon. Ada diskon. Aduh. Tapi tetap aja lumayan. Tapi lebih happy ya? Happy. Oh nanti 3 bulan lagi akan jadi lebih kelihatan lagi? Katanya sih 6 bulan sampai setahun ya. Ini sih belum 3 bulan. Oh, jadi akan lebih kelihatan gitu ya? Harusnya. Atau enggak mungkin malah belum kelihatan banget karena nanti kulitnya akan turun. Aku nggak tahu sih. Nggak boleh apa tapi nggak boleh apa? Maksudnya? Ada pantangannya nggak boleh tidur belangsak atau apa? Nggak ada. Awal-awal aja. Sekarang boleh. Setelah sebulan boleh olahraga, boleh. Ngapa-ngapain boleh. Oke, baik. Nah, karena aku tadi bilang ya tamu-tamu kita semua cantik-cantik. Oke, satu-satu kita keluarin ya. Yang berikut ini ada Risma Nilawati. Kita lihat dulu profilnya berikutnya. Risma Nilawati, artis sekaligus model kelahiran 1984 ini mengawali karir dengan menjadi bintang iklan saat SMP dan pernah memerankan karakter Sisil dalam sinetron Pernikahan Dini bersama Agnes Mo dan Syahrul Gunawan. Perempuan yang pernah menikah dengan Ferry Mariadi pada 2003 dan dikaruniai seorang putri bernama Harleava Prinsi Mariadi atau Lea, namun bercerai pada 2009 ini 18 November kemarin merayakan ulang tahun Lea yang ke-18 bersama Ferry Mariadi dan istrinya Deswita Maharani serta keluarga dan teman-teman Lea. Perempuan yang dipuji netizen awet muda seperti kakak beradik dengan Lea ini kemarin memposting fotonya dengan caption ternyata jadi dewasa itu nggak mudah sebab sudah lelah cari uang namun harus mencari calon suami juga. Benarkah Risma Nilawati makin posesif ke Lea yang sudah 18 tahun? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah, kita sekarang sudah bersama dengan Risma juga di sini. Ya ampun, aku tadi jalan gini, ya ampun ini anak sekolahan ya. Kakak atau adiknya Lea ini sebenarnya ya. Tapi kalian berdua duduk di sini ya untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Risma, fitnah atau fakta? Walaupun menikah lagi itu adalah juga salah satu harapan kamu, tapi kamu udah mulai kesel ketika orang nanya kapan nikah lagi, kapan ada belum calonnya. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Ada postingannya ya, ada postingannya. Mana postingannya? Ternyata jadi dewasa itu nggak mudah ya guys, sudah capek, kerja cari duit, masih juga harus cari calon suami, please lah jangan. Aku baru berasa, aku udah dewasa ya sekarang. Ya, gara-gara anak ulang tahun kemarin 18. 18. Baru ngerasa dewasa ya? Belum juga sih kayaknya. Iya, bukan aku ya, anak aku. Iya. Aku 19. Dulu kamu nikah umur berapa? 19. Oh, berarti setahun lagi ya? Enggak, jangan. Aku belum siap jadi nenek. Belum dapat calon suami udah jadi nenek ya? Iya. Jangan sampai gitu ya Lea, jangan buru-buru Lea. Oke baik. Ngomong-ngomong udah ada belum calonnya? Belum ada Kak Ros. Oke, tolong bantu cariin dong netizen. Ya, tolong lah ya, tolong banget ini mah. Betul, Permadi fitnah atau fakta?
Kamu suka makan makanan ekstrim dan bahkan nggak nolak kalau ada adegan ditawarin makan daging ular, biawak, kalajengking, bahkan daging buaya, kecuali buaya darat tentunya. Fitnah atau fakta? Buaya darat juga boleh. Nggak apa-apa. Yang lain tuh itu sebenarnya karena aku dari kecil itu kalau misalnya kena serangga atau apa itu bekasnya tuh hitam-hitam dan mama sama papa ngasih aku itu sop biawak, sop ular. Itu buat kulit ya? Iya, tapi dimakan. Oh, dimakan? Bukan digosok-gosok. Tapi itu efektif? Bener, iya. Sampai sekarang masih? Sekarang nggak terlalu sih, tapi kalau ada ya aku tetap makan soalnya enak. Enak, emang nggak amis apa gitu? Enggak, kayak ayam. Oh, kayak ayam. In the other version. Oh, oke. Ya kalau gitu ayam aja. Tapi kan khasiatnya Efeknya beda. nggak ada. Khasiatnya beda. Rizwa, Fitnah atau fakta? Kalau kemarin ya pas Lea umur 18 tahun, ulang tahun ya, kamu dan Ferry akhirnya sepakat bahwa Lea udah boleh punya pacar dan malam mingguan bareng pacarnya. Fitnah atau fakta? Fakta? Fakta. Padahal kamu udah izin dari dulu ya. Aku sih nggak apa-apa. Bukan gini Kak Ros, maksudnya kan wajar ya anak umur-umur segitu tuh udah mulai suka dengan lawan jenis. Jadi kalau daripada aku larang-larang nanti dia umpet-umpetan menurut aku lebih bahaya. Jadi lebih baik aku rangkul, oh iya nggak apa-apa, tapi kan aku pantau, maksudnya dalam batasan tertentu, terus masih kayak baru suka-sukaan, belum yang ngedate yang gitu-gitu loh. Jadi sekarang udah boleh ngedate? Enggak juga, bukannya boleh atau nggak boleh, tapi memang kayaknya belum deh ya Lea, maksudnya Tetap belum? bukan ya boleh tapi tetap ada batasan sih, Oh, iya, misalnya pasti. kayak cuman Pergi sampai berdua jam nggak boleh? berapa, Oh kayak iya. gitu-gitu. Tapi pergi berdua boleh? Boleh nggak ya? Mungkin boleh kali ya, udah mulai boleh kali ya. Oh, Boleh kirain lah, udah boleh sepakat lah. nih sama bapaknya belum juga? Antara sepakat dan nggak, jadi gini, antara kita udah ngelihat oh ya Lea udah mulai besar, tapi hati tuh kayak masih, aduh gimana ya gitu. Iya. Udah dipasangin GPS tapi kan? Kalau itu kan dari dulu ya kayaknya sama bapaknya ya. Disuntikin GPS. Tidak. Ada postingan dan ada video ya waktu itu surprise ulang tahunnya Lea. Seperti apa kita lihat? Bilang anaknya lebih tinggi ya kata Risma. Nggak usah dibahas. Meta, Vita atau fakta? Oke, kalau kamu ya, selain kamu tuh nggak pernah posting pacar-pacar kamu di sosmed, juga nggak pernah kamu kenalin ke papa kamu karena takut begitu dikenalin langsung ditanya kapan mau nikah, seriusnya kapan? Fitnah atau fakta? Fakta. Iya. Fakta. Jadi kalau sampai setelah yakin baru kamu kenalin ke papa. Iya. Jadi udah pernah ada berapa orang yang kamu kenalin? Pernah ada yang kenalin tapi karena dianya juga maksa. Bukan Oh, karena maksa minta dikenalin. Iya. Terus ditanya gitu sama papa kamu? Iya ditanya-tanya dan saat itu sih memang pacarannya lumayan lama. Memang Cuma kalau serius. sekarang oh udahlah nanti-nanti aja. Jadi ini sama ya. Jadi dewasa itu susah ya, cari suami juga. Kayaknya aku harus bikin iklan juga kayak kamu ya. Iya kayaknya. Oke, Vita atau fakta, Risma? Kamu pernah mengalami kecelakaan di tahun 2010 yang menyebabkan wajah kamu itu ya, aduh. Iya, bahkan perlu luka-luka dan perlu menjalani perawatan berulang kali. Fitnah atau fakta? Fakta. Yang terjadi kayak gimana sih kecelakaannya? Jadi lagi syuting. Aku tuh diboncengin pakai motor. Ceritanya pacar aku Pacar di sinetron pacar itu? di sinetron itu, di FTV itu. Jadi dia musisi ceritanya. Terus aku sambil gendong gitar gitu dah, pakai motor tua. Scene sebelum dan sesudahnya sudah diambil di hari sebelumnya, yang dimana itu cerah. Tapi pada saat kita lagi take itu gerimis. Jadi kan continuity. Terus kamera di depan pakai motor juga, dia ditutupin pakai topi. Tiba-tiba berhenti si yang cowok aku itu. Terus aku nanya, "Kenaon euy?" gitu kan. Tah topi jatuh ambil nong gitu. Terus aku tuh nggak turun, aku tinggi aja gini. Nah, padahal itu posisi di pinggir. Jadi ada taksi dari kanan ngebuang ke kiri langsung ngehantem, aku ngelewatin 2 rumah di Menteng, kata polisi sekitar 40 meter. Terpental kamu? Terpental. Dan tadinya tuh aku nggak pakai helm, yang pakai helm cuma cowoknya, terus karena dia mau improve karena nggak nyambung sama scene sebelum dan sudah, jadi sayang ini kok tiba-tiba hujan kamu pakai helm, terus aku tuh pikir tadinya nggak mau gitu kan ya, nggak pakai berapa kali dia suruh pakai, akhirnya aku pakai baru 5 menitnya aku pakai cek, dar meledak. Jadi ini kebuka, ini sampai tulangnya kelihatan, ini hancur.
penyangga leher ini, paha itu kulitnya begini. Padahal aku pakai celana panjang jeans. Terus, pokoknya hancur lebur pakai gini, nggak bisa gerak. Berapa hari tuh? Itu seharusnya sih lama ya, cuman karena aku tuh orangnya bukan yang bukan yang gampang gimana ngedrop atau apa, aku tuh semangat gitu kan orangnya, jadi kayak lebih cepat daripada seharusnya gitu. Terus kayak misalnya harus fisioterapi, belajar jalan gini-gini, terus harusnya misalnya harusnya 2 bulan, aku tuh sebulan tuh udah ini gitu. Jadi kayak aku cuman, dok makanan apa aja yang bisa bikin saya cepat sembuh gitu. Nggak bisa buka mulut, tadi makan tuh susah. Pokoknya banyak protein gini-gini, jadi aku dikit-dikit minta susu, minta telur, minta ini gitu-gitu. Jadi cepat aku, terus dan masih dililit-lilitan, masih apa, terus aku udah ngambil syuting lagi karena aku bosen. Aku udah naik ATV lagi gitu. Tolong dong ini, tolong ya cowok-cowok yang mau melindungi, kasihan banget ya ampun. Aku syuting di mana, di Banten, Serang gitu, sampai asisten terus ketabrak kambing kan, berdarah lagi gini-gini. Jadi asisten aku udah, ya ampun Beb, lu bandel banget sih, serat lu kenapa sih? Gue bosen banget gitu. Jadi ini di hasil di rekonstruksi? Enggak diapa-apain aku. Aku ya ini aja nih, ini jahit dari dalam ya, karena dia gini kan. Jadi makanya agak nggak rata sama paha. Itu jahitannya ada sampai sini, sampai jadi nggak bisa pakai celana pendek? Bisa aja. Oh, bisa aja, coba kayak ya, jadi ini tuh ada berapa ya, 72 jahitan apa 92 jahitan gitu-gitu. Tapi ini sih aman. Ini cuma pakai krim aja. Oh, krim aja. Krimnya ampuh juga ya, oke. Oke, baiklah. Ada satu bintang tamu lagi. Sabar, astaga. Ada dia Permatasari ya, akan bergabung bersama perempuan-perempuan cantik ini ya. Jadi ada 3 nanti. Mereka akan kita challenge juga. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Diah Permatasari, artis kelahiran 1971 yang pernah membintangi film Si Manis Jembatan Ancol tahun 1993 ini menikah dengan Anton Sutopo pada 1997 dan dikaruniai 2 anak, di mana pertemuannya dengan sang suami terjadi saat keduanya berkuliah di Amerika Serikat dan berpacaran selama 7 tahun. Lewat podcast bersama Melanie Ricardo pada 8 November kemarin, Diah mengaku tidak pernah mengeluarkan uang untuk kebutuhan rumah sejak awal menikah hingga tidak mengetahui jumlah yang harus dibayarkan untuk kebutuhan listrik sebulan dan gaji para pekerja di rumahnya karena telah diurus oleh sang suami. Diah yang mengaku tidak pernah membayar uang sekolah kedua anaknya ini mengaku jika uang hasil kerjanya digunakan untuk dirinya sendiri hingga netizen mengatakan hal tersebut yang membuat Diah awet muda. Benarkah uang hasil kerja Diah digunakan untuk perawatan kulit agar tetap awet muda? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, hari ini aku kompak banget nih sama dia ya. Samaan ya, kita ungu. Sehati banget. Oke, kita mau ngobrol langsung ini yang kemarin juga sempat viral cerita kamu mungkin bikin iri banyak perempuan di luar sana ya. Yang kayak yang waktu di podcastnya Melanie ya, yang bilang katanya kamu ya kalau bayar apa listrik apa segala macam udah suami yang take care gitu kan. Coba kita lihat dulu cuplikannya. Ada cuplikannya nggak wawancaranya? Atau artikel doang? Ayo kita lihat yang berikut. Masya Allah lah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Rezeki dapat jodohnya yang meratukan kamu. Alhamdulillah. Dulu waktu sebelum nikah tuh ada nggak sih peraturan-peraturan kamu? Aku besok maunya nggak ada sama sekali. Karena saya ini pacaran kan 7 tahunan ya, 6 sampai 7 tahun lah ya. Nah kemudian waktu kita menikah memang sebenarnya nggak ada komitmen yang kayak sampai gitu banget, sampai yang dibilang tuh aku ya yang handle urusan bayar-bayaran itu enggak, tapi dengan sendirinya. Dia udah sadar sendiri. Dengan sendirinya, begitu menikah langsung semuanya dia udah langsung tackle semuanya. Ya. Orang tua kamu gitu juga nggak sih? Apa kamu tuh dulu begitu Dulu juga? iya, karena ibu saya kan cuma ibu rumah tangga. Iya, jadi kan papa saya yang kerja. Apakah papa kamu kemudian yang mungkin ngajarin calon menantunya waktu itu? Enggak juga sama sekali, enggak pernah. Ya, bisa dapet yang kayak gitu ya? Ya, saya pikir memang seorang suami memang harus men-take care istrinya seperti itu. Kan suami yang mencari nafkah. Sebenarnya istri itu tidak diwajibkan untuk bekerja, ya kan? Iya. Selama suaminya itu masih mampu dan masih bisa bekerja. Tapi kalau memang istrinya harus kerja, ya nggak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya istri juga tidak ada kewajiban untuk menafkahin keluarga. Suami yang menafkahin keluarga gitu. Dan kamu punya 2 anak laki-laki kan ya? Iya. Itu juga yang ditanamkan ke 2 anak laki-laki kamu? Iya, begitu dia melihat bapaknya keseharian seperti itu, otomatis pasti anak-anak pasti akan mencontoh gitu. Oke, apa pendapat kamu melihat ada banyak perempuan-perempuan di luar sana yang ya itu masih berjuang mencari laki-laki yang modelnya begitu?
Saya sih berharap seorang laki-laki sebagai suami, dia adalah kepala rumah tangga. Itu harus berkewajiban memberikan nafkah lahir batin terhadap istri dan anak-anaknya. Catat ya itu. Karena istri itu bukan mempunyai tanggung jawab untuk menafkahin gitu. Selama suami sehat, masih bisa bekerja, itulah kewajiban suami. Amalannya apa aja sih? Setelah berikut ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indo Secret.